Sobat, kembali terulang lagi banyak fenomena aneh. Ikan-ikan naik ke daratan, air laut surut terjadi lagi, termasuk di Lampung, Sumatera ya. Dimana hal ini dulunya sudah pernah terjadi, dan ini terjadi lagi, dan sering terjadi. BMKG hanya menyatakan mungkin karena ikan-ikan kecil diburu oleh predator laut, atau mungkin ikan-ikan kecil merasakan perbedaan suhu air atau yang lainnya. Tapi pendapat saya itu berbeda dengan pernyataan BMKG. Pendapat saya itu berbeda dengan pernyataan dari BMKG. Karena hal ini terjadi berulang-ulang kali, bahkan sampai ada paus pun yang terdampar sampai ke pantai-pantai, ke bibir pantai. Dari Samudra Hindia terlempar sampai ke bibir pantai. Kalau menurut saya secara pribadi, fenomena air yang tiba-tiba surut, lalu fenomena ikan yang naik ke daratan, banyak ikan yang naik ke daratan, ini adalah fenomena yang benar-benar tidak wajar. Ini fenomenanya benar-benar tidak wajar. Fenomena ini merupakan suatu kejanggalan yang memang terjadi secara alamiah, dan tentunya kesemuanya itu ada faktor penyebabnya. Tentunya semua yang terjadi ada faktor penyebab dari semuanya itu. Dan saya merasakan hal itu dikarenakan terjadinya guncangan atau terjadinya gempa bumi di bawah laut. Apalagi di Samudra Hindia, di selatan Indonesia, merupakan pertemuan lempeng aktif dua benua, yaitu lempeng Indo-Australia dan juga lempeng Eurasia, di mana zona megatrust yang ada di selatan Pulau Jawa itu hampir sebesar Pulau Jawa. Bayangkan saja, zonanya saja hampir sebesar Pulau Jawa, dan tentunya ini sungguh-sungguh mengerikan. Dan saya merasa fenomena air tersebut, seperti air yang tiba-tiba surut, ikan-ikan naik ke daratan, lalu munculnya ikan warfish, atau yang seringkali diyakini sebagai ikan gempa bumi dan ikan tsunami, warfish. Hal ini dikarenakan lempeng tektonik besar atau lempeng megatrust itu sudah aktif kembali. Di bulan Agustus lalu banyak terjadi gempa. Lalu BMKG merasakan dan sensornya mendeteksi adanya pengeluaran energi yang ada di zona megatrust, yang menandakan zona megatrust aktif kembali. Berarti zona megatrustnya ini sudah aktif, sudah bangun. Lalu air laut yang tiba-tiba surut maupun ikan-ikan yang lari ke daratan, karena air laut itu tersedot banyaknya gempa yang terjadi di lempeng benua, sehingga membuat retakan. Semakin dalam retakan itu, maka akan semakin menyedot air. Ketika lempeng zona megatrust aktif, lalu retakan-retakan itu semakin dalam, akhirnya air laut terserot atau kesedot ke dalam retakan itu, yang membuat air laut di bibir pantai tiba-tiba surut. Bahkan membuat ikan-ikan di lautan tiba-tiba lari ke daratan, karena terjadinya sedotan atau penyerotan ya air laut ke dalam retakan itu.
Dan tentunya ini adalah tanda-tanda akan terjadinya gempa megatrust yang benar-benar nyata. Semua tanda itu sudah dinyatakan. Dan kejadian itu tentunya membuat ikan oarfish yang ada di dasar laut jarang nampak keluar. Dan sekali oarfish itu keluar, dia akan bunuh diri. Oarfish itu keluar, kalau dia tetap di dalam dia akan mati. Kalau dia keluar dia juga akan mati. Sehingga oarfish memilih mati di luar. Itu yang menyebabkan air laut tiba-tiba surut dan ikan-ikan naik ke daratan. Karena retakan-retakan di zona megatrust itu akan semakin dalam. Tentunya semakin dalam retakan zona megatrust itu, semakin dalam retakannya, ketika terjadi gempa atau tumbukan, tentunya semakin dalam retakan itu akan semakin besar daya tsunami-nya, semakin besar gelombang tsunami yang akan dikeluarkan. Dan fenomena saat ini hujan air bah, hujan ada di mana-mana, banjir di mana-mana, banjir bandang di mana-mana. Ini semua seakan-akan adalah suatu rencana yang sudah direncanakan secara matang. Alam semesta ini seakan-akan memberikan kita kode akan terjadinya goncangan yang sangat dahsyat, akan terjadinya bencana yang sangat besar, sangat mematikan. Dan semuanya itu diproses. Untuk mendapatkan air tsunami yang lebih besar, tentunya dibutuhkan air yang lebih besar. Banyaknya intensitas air di dunia ini yang semakin bertambah karena mencairnya kutub-kutub gunung-gunung es, perubahan iklim. Semua itu sudah sangat nyata. Kalau sebenarnya alam ini sedang mempersiapkan sesuatu yang akan dia nyatakan cepat atau lambat akan terjadi. Dan saat-saat ini saya selalu melihat sering sekali terjadi gempa di zona megatrust. Saya percaya cepat atau lambat gempa bumi megatrust itu nyata atas bangsa Indonesia. Karena semuanya sedang dalam proses. Semuanya sedang di dalam proses yang akan memunculkan gempa megatrust. Sedang diproses, sedang dijalankan supaya gempa megatrustnya itu benar-benar luar biasa dan bergairah bagi dunia. Tentunya kita selalu meningkatkan kewaspadaan kita dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Itu kesan video kali ini. Tetap waspada dan ingat akan keselamatannya. Jangan lupa like dan subscribe video ini.